Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Iman dan ketakutan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Marilah kita bersama-sama merenungkan kisah yang terdapat dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sebuah narasi yang memperlihatkan bagaimana iman dan ketakutan dapat saling berhadapan dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Dalam kisah ini, kita melihat bagaimana murid-murid Yesus yang berlayar di atas perahu tiba-tiba dihadapkan pada badai yang hebat di tengah laut. Mereka merasa terombang-ambing oleh gelombang dan angin yang keras, dan ketakutan pun menyergap hati mereka. Tetapi di tengah situasi yang penuh ketidakpastian, mereka melihat Yesus datang mendekat, berjalan di atas air. Di sini kita menemukan dua aspek yang akan kita telaah bersama, iman dan ketakutan. Petrus, salah satu murid Yesus, mencerminkan perjalanan yang penuh makna antara iman dan ketakutan. Melihat Yesus berjalan di atas air, Petrus meminta agar Yesus memanggilnya untuk berjalan menujunya di atas air. Penuh dengan keyakinan awal, Petrus melangkahkan kakinya keluar dari perahu dan benar-benar berjalan di atas air. Namun, saat pandangannya tertuju pada angin kencang dan gelombang yang melingkupi, rasa takut pun menyergapnya. Ia merasa ragu dan mulai tenggelam. Tapi pada saat genting itu, ia berteriak kepada Yesus, "Tolonglah aku, Tuhan." Dan Yesus dengan penuh kasih segera meraih tangannya, menyelamatkannya dari bahaya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa iman dan ketakutan adalah dua kekuatan yang sering kali berbenturan dalam hidup kita. Seperti Petrus, kita mungkin memiliki keberanian awal untuk berjalan di atas air, menghadapi tantangan, dan mengambil langkah-langkah besar dalam iman. Namun, ketika kita terfokus pada ketakutan, keraguan-raguan, dan perasaan tidak aman, kita bisa dengan mudah terperosok dan meragukan kemampuan kita. Namun, dalam respons Yesus terhadap Petrus, kita menemukan pengajaran yang penuh makna. Yesus tidak menghakimi atau menyalahkan Petrus atas ketidakberhasilannya. Sebaliknya, ia dengan lembut meraih tangan Petrus dan menyelamatkannya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus mengerti kelemahan kita dan siap untuk membantu kita melewati ketakutan
dan keraguan-raguan. Iman bukanlah tentang ketiadaan ketakutan, tetapi tentang meletakkan fokus pada Kristus, bahkan di tengah ketakutan kita. Diskusikan. 1. Bagaimana perbandingan antara langkah awal Petrus yang penuh keyakinan dengan saat ia mulai tenggelam akibat ketakutan? Apa yang membuatnya ragu? 2. Bagaimana Anda bisa mengidentifikasi iman dan ketakutan dalam perjalanan hidup pribadi Anda? Bagaimana cara Anda menjaga fokus pada iman di tengah tantangan? 3. Dalam situasi-situasi ketakutan, kita cenderung meragukan diri sendiri dan kemampuan kita. Bagaimana respon Yesus terhadap Petrus bisa menjadi teladan bagi kita dalam mendekati ketakutan dan keraguan-raguan?